Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada. Semoga kebahagiaan selalu tercurah atau tergambar di Anda semua, ya. Kebahagiaan itu adalah penting karena di dalam kehidupan itulah yang kita cari, sehingga kita akan bisa melakukan aktivitas apapun dengan baik tentunya. Oke, kita akan lanjutkan pada pembahasan kita tentang produksi hijauan pakan ternak. Kita berharap bahwa ternak kita nanti bisa berjaya didukung oleh produksi hijauan yang lestari, yang cukup, yang kontinu walaupun dalam kondisi apapun tentunya. Nah, kita bahas tentunya dari pengertiannya dulu ya, apa hijauan pakan ternak. Hijauan pakan ternak adalah semua bentuk bahan pakan berasal dari tanaman atau rumput, ya, termasuk leguminosa, baik yang belum dipotong maupun yang dipotong dari lahan dalam keadaan segar, ya. Jadi semua dalam bentuk hijauan itu, boleh dalam bentuk tanaman, perdu, ya. Syaratnya tidak beracun tentunya. Ya, kalau beracun sudah barang tentu tidak bisa kita berikan ke ternak, nanti ternaknya mati. Nah, hijauan pakan adalah segala bahan makanan yang tergolong pakan kasar yang berasal dari pemanenan misalnya, ya, baik dari vegetatif tanaman yang berupa bagian hijau dan meliputi daun, ada juga batang, ada ranting di situ, kemungkinan juga sedikit bercampur dengan bagian generatifnya, utamanya sebagai sumber makanan ternak ruminansia, ya. Ini arahnya ke pakan ternak ruminansia tentunya, karena memang yang toleran terhadap hijauan itu adalah pakan untuk ternak ruminansia. Tergambar secara sekilas di situ, boleh dalam bentuk indigofera, gamal, rumput gajah, rumput raja, rumput odot, dan banyak sekali yang bisa, terutama di Indonesia. Mungkin di daerah Anda ada hijauan yang menjadi sesuatu favorit untuk ternak, itu bisa, silahkan, selama tentunya menyehatkan untuk ternak, dan kalau perlu keberadaannya itu sangat banyak atau sangat besar istilahnya, populasinya banyak, ya. Jadi kita harapkan kita bisa mendukung supaya ternak kita produktivitasnya tetap tinggi tentunya. Nah, hijauan diartikan sebagai pakan yang mengandung serat kasar atau bahan yang tak tercerna relatif tinggi, ya. Jadi kita berharap apa yang diberikan ke ternak kita itu bisa dicerna dengan baik oleh ternak, jangan sampai tidak tercerna. Nah, itu nanti bisa mengurangi produktivitasnya. Nah, lebih lanjut dijelaskan bahwa ternak ruminansia membutuhkan sejumlah serat kasar dalam ransumnya agar proses pencernaan berjalan secara lancar dan optimal. Sumber utama dari serat kasar itu sendiri adalah hijauan, ya. Ada sedikit guyonan, ya, Pak. Banyak sumber serat kasar yang mungkin bisa kita berikan ke ternak, ya, termasuk mungkin dari limbah, sampah, itu bisa, selama intinya selama itu tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang berbahaya. Misalnya, ya, sampah ini beberapa penelitian, ya, ada indikasi sudah banyak pencemarannya, termasuk logam berat, karena di tempat kita itu sampah organik sudah dicampur dengan berbagai macam
sampah yang lain yang memungkinkan nanti kalau dikonsumsi oleh ternak itu bisa berbahaya ya. Sebetulnya kalau dikelola dengan baik itu sampah itu merupakan kita bukan mengistilahkan sampah sebetulnya ya. Itu adalah bahan organik yang potensial yang orang belum memanfaatkannya. Kalau sampah itu terkesan bahwa itu menjijikkan, sesuatu yang kotor dan seterusnya. Kita berharap ke depan orang atau kita punya kesadaran untuk memilah. Jadi bahan-bahan organik itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak tentunya. Nah, akan lebih baik kalau misalnya kita menerapkan teknologi di situ, kita misalnya nanti bahan organik itu kita bikin silase yang nanti bisa diawetkan dan bisa untuk kebutuhan di belakang hari dan disimpan dalam waktu yang sangat lama tentunya. Nah, untuk mendukung itu kita perlu identifikasi baik genus, spesies hijauan pakan menjadi semakin penting untuk dilakukan mengingat semakin pentingnya arti hijauan pakan untuk kebutuhan ternak kita. Nah, kita tahu ya di berbagai daerah, di berbagai pulau kita, mungkin kami berada di Pulau Sumatera, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, ada yang di Irian, yang mungkin di situ ada plasma nutfah atau sumber daya alam, sumber hijauan yang belum dikenal dan padahal itu potensi. Dari segi nutrisinya atau nutrien yang terkandung di dalamnya. Nah, itu sangat bisa kita berikan ya, karena kita tahu bahwa kita sangat kaya terhadap berbagai macam ya sumber hijauan ini. Nah, belum banyak kita kelola dengan baik ya, baik dalam bentuk legium pohon atau leguminosa pohon yang mungkin bisa kita andalkan di daerah kita, di mana kita punya dua musim. Yang musim kemarau itu biasanya kita paceklik terhadap hijauan pakan ya. Sementara kita tahu misalnya leguminosa pohon atau ini masih bisa bertahan, dia masih punya daun tentunya. Contoh banyak ya di daerah yang musim keringnya panjang ya, seperti di daerah Madura misalnya, itu banyak pohon turi, Sesbania grandiflora, yang itu musim kemarau pun dia masih banyak ininya ya, banyak daunnya, banyak hijauan. Nah, itu untuk potensial untuk kita berikan sebagai sumber pakan ternak di musim kemarau, termasuk Gliricidia sepium ya, atau Gliricidae gamal, angsana dan seterusnya. Nah, hal yang semacam ini harus kita benar-benar kita jadikan strategi yang baik sehingga ketersediaan hijauan itu bisa terjamin. Nah, identifikasi hijauan pakan khususnya rumput dapat dilakukan berdasarkan pada tanda-tanda. Apa tanda-tandanya atau karakteristik vegetatifnya? Termasuk kelompok makanan hijauan ini adalah bangsa rumput, misalnya Gramineae ya. Leguminosa itu bisa yang ada yang merambat, ada yang dalam bentuk leguminosa pohon, dan hijauan dari tumbuh-tumbuhan lain seperti daun nangka, daun waru dan sebagainya. Dan kalau di daerah Jawa dikenal dengan rambanan ya atau browse. Ini potensial sekali untuk pakan ternak, karena tidak ada pakan ternak itu yang memang qualified benar-benar bagus dan segala kandungannya ada, tidak. Kalau bisa ternak kita itu diberikan pakan yang bervariasi tentunya, karena dia akan saling mendukung, karena sumber nutrisinya insya Allah di dalamnya itu akan bisa saling komplementer dia ya. Jadi kalau bisa daun nangka, kalau di Sumatera kan terkenal dengan sayur nangkanya. Nah, daunnya kita bisa manfaatkan untuk pakan ternak. Waru itu Hibiscus thaliacus ya. Ini juga banyak di pinggir-pinggir pantai, biasanya tidak dimanfaatkan ya.
daunnya kita manfaatkan. Dan ini sebagai gambaran daun waru itu termasuk ada yang potensial untuk ruminansia sebagai agen defaunasi. Jadi dia mengandung saponin dan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah protozoa di dalam rumen. Nah, hal-hal yang kayak yang seperti itu bisa kita manfaatkan ya. Dan sebagainya, masih banyak kita ya, subhanallah, insya Allah kita punya banyak sekali tanaman. Namun dengan catatan kita berharap bahwa ya, jangan sampai mentang-mentang ini tidak ada gunanya pohon waru ini, misalnya tebang aja. Tidak ya, kita berharap tetap kita lestarikan, karena bagaimanapun Allah menciptakan, Allah menumbuhkan tanaman itu suatu saat ada manfaatnya. Dan sekarang sudah mulai ya kita ketahui berbagai macam manfaat tumbuhan obat yang sangat mujarab ya, terutama kita tahu di masa pandemi ini ya. Sedangkan rumput dalam pengelompokannya dibagi menjadi dua, yaitu rumput potong dan rumput gembala ya. Maksudnya rumput kita potong ini adalah kalau kita misalnya cut and carry, potong misalnya, kemudian dibawa diberikan kepada ternak. Nah, kebetulan kalau kita punya padang pengembalaan, maka kita tanam dengan rumput yang mempunyai spesifikasi untuk padang pengembalaan. Dia tahan naungan, tahan injakan, ya mungkin ya, tahan renggutan dan seterusnya. Nah, yang termasuk dalam kelompok rumput-rumputan potongan adalah rumput yang memenuhi persyaratan, memiliki produktivitas yang tinggi, tumbuh tinggi secara vertikal, dan banyak anakan, serta responsif terhadap kalau kita berikan pupuk nih ya. Nah, termasuk kelompok ini yang menjadi andalan, misalnya Penicetum purpureum yang dikenal dengan rumput gajah ya, Panicum maximum misalnya, ada Euclaina mexicana, Setaria spacellata, Panicum coloratum, dan Sudan grass. Nah, rumput-rumput ini sangat potensial digunakan, ditanam karena produktivitasnya tinggi untuk mendukung produksi atau produktivitas ternak kita. Nah, sekarang rumput gembala merupakan jenis rumput yang memiliki ciri-ciri yang berbeda ya, misalnya antara lain ya, tumbuh pendek atau menjalar dengan stolon, tahan terhadap renggutan, injakan ya, memiliki perakaran yang kuat dan tahan kekeringan. Ini spesifikasi untuk rumput padang pengembalaan. Kenapa harus misalnya tahan renggutan? Karena kita tahu ternak ruminansia alias sapi ya, di mulutnya tidak ada gunting ya, tidak memiliki gunting. Dia itu bisanya adalah merenggut, ditarik ya. Kalau misalnya tidak mempunyai spesifik yang bagus tahan renggutan, maka akan rusak, akan tercabut, akan compang-camping, akan sulak ya, dan itu bisa menimbulkan masalah untuk recovery-nya ya. Dan tahan injakan, kenapa harus tahan injakan? Kan cuma nginjek ini ya. Kalau orang itu maksimal paling banter kita cari orang yang beratnya 100 saja sudah susah. Tetapi kalau ternak, coba minimal ternak itu bobotnya yang dewasa itu minimal 300 kilo. Nah, bahkan bisa untuk jenis sapi-sapi tertentu itu bisa mencapai 1 ton misalnya. Nah, kalau misalnya diinjak sampai sekitar 1 ton itu ya hancur sudah ya rumputnya, dan perakarannya kuat. Kita berharap serta tahan kekeringan, karena kita termasuk daerah yang 2 musim ya. Pada musim kemarau itu tentunya kita sangat kering ya, keberadaan air itu sangat minimal dia. Oke, termasuk kelompok ini antara lain misalnya salah satu contoh atau beberapa contoh adalah Brachyaria brizantha, Brachyaria ruziziensis, Brachyaria mutica, Paspalum dilatatum, Digitaria decumbens, Chloris gayana, African stargrass atau Synodon plectostachyrus ya, Stachyrus. Oke,
Kita lanjutkan ya. Nah, hijauan pakan jenis leguminosa atau polong-polongan memiliki sifat yang berbeda dengan rumput-rumputan. Jenis legium umumnya kaya akan protein, kalsium dan fosfor. Ingat ya, pakan yang baik ya yang diberikan kepada ternak ruminansia itu kalau kita kombinasi dengan leguminosa. Jadi secara umum rumput-rumputan itu kandungan proteinnya itu masih di bawah leguminosa ya. Nah, untuk kebutuhan ternak supaya dia produktivitasnya tinggi, harus juga sumber proteinnya itu tercukupi. Ibarat Anda atau kita semua sebagai manusia, rasanya kalau cuma makan sumber karbohidrat itu bisa-bisa kita akan tidak bisa tumbuh, karena pertumbuhan itu harus didukung dengan sumber protein yang cukup ya. Leguminosa memiliki bintil-bintil akar yang berfungsi dalam mensuplai nitrogen. Dia bisa bersimbiosis ya dengan rizobium yang bisa menangkap ya nitrogen dari udara. Di mana di dalam bintil ini adalah ada bakteri bertempat tinggal dan berkembang biak serta melakukan kegiatan fiksasi nitrogen bebas di udara, sehingga bisa dibenamkan ke tanah dan bisa memelihara kesuburan tanah, termasuk dari misalnya dari daun, dari rontokan daun nanti dijadikan humus dia ya. Jadi itu hal-hal yang potensial dari leguminosa. Oleh karena itu ya, penanaman campuran merupakan sumber protein dan mineral yang berkadar tinggi bagi ternak, di samping memperbaiki kesuburan tanah. Jadi untuk padang-padang pengembalaan yang sudah istilahnya dikelola oleh peternak ya, biasanya sudah dalam bentuk kombinasi antara rumput ya dan leguminosa, karena biar mereka misalnya waktu digembalakan ternak itu juga makan rumput, makan sumber leguminosa, sehingga kebutuhannya menjadi lengkap ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kondisi umum hijauan di Indonesia ya, secara umum ya. Kita tahu sejak SD, mungkin sejak kecil kita tahu Indonesia itu adalah negara agraris. Biasanya prioritas lahan subur dan irigasi untuk tanaman pangan, sedangkan hijauan pakan ternak yang biasanya menempati tanah-tanah kurang subur tanpa irigasi dan tanah terlantar atau lahan marginal. Ini sebetulnya perlu pemikiran kita, terutama yang bergerak di bidang peternakan ya, bahwa ya hijauan pakan itu adalah salah satu faktor pendukung yang sangat strategis untuk keberlangsungan industri peternakan kita, terutama ruminansia. Hijauan itu adalah makhluk hidup juga, membutuhkan unsur hara, membutuhkan sumber hara ya, membutuhkan makanan yang baik ya. Bagaimana kalau misalnya kita butuh misalnya hijauan produktivitasnya tinggi sementara lahannya itu tidak subur atau lahan marginal, sudah barang tentu ini tidak akan tercapai tujuannya. Oleh karena itu ya, kita mindset kita harus berubah. Untuk produksi hijauan harusnya kita kelola seperti layaknya tanaman pangan ya, karena bagaimanapun kondisi atau zat nutrien yang ada di hijauan itu akan berpengaruh pada ternak yang dipelihara ya. Kalau lahannya subur, maka kandungan nutriennya itu pasti akan bagus juga di dalam mendukung ternak kita, produktivitas ternak. Oleh karena itu ya, peternakan di Indonesia atau di kita semua harus punya kesadaran bahwa lahan kita harus benar-benar kita pupuk nantinya ya, kita kasih pengairan yang benar, cukup air, sehingga sumber hijauan itu bisa terjamin. Peternakan ruminansia merupakan komoditas ternak unggulan di pedesaan, walaupun kadang-kadang tujuannya bukan semata-mata untuk komersial. Kadang-kadang mereka itu sebagai faktor pendukung di
pertaniannya, usaha pertaniannya. Tetapi tidak demikian sekarang. Kita tahu bahwa ya di Indonesia itu hampir setiap tahun, bukan hampir setiap tahun ya, setiap tahun kita impor. Nah, coba bayangkan itu ya. Kalau tidak kita kelola dengan baik, ya masa kita terus-terusan impor, sementara kita punya lahan, punya hijauan yang cukup. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Sementara kebutuhan akan protein hewani itu untuk tidak bisa tergantikan dengan protein nabati ya, selama kita masih mau makan protein hewani terus kita butuh. Nah, ini ya salah satu yang harus kita pikirkan bersama, tidak hanya difikirkan tetapi kita harus benar-benar kita terapkan di kelola dengan baik tentunya ya. Nah, kita tahu bahwa iklim tropis basah mempunyai 2 musim ya. Kita tahu ya, kita ini sudah terbiasa ada musim kemarau dan musim penghujan. Karena hijauan ditempatkan pada lahan kurang subur dan tanpa irigasi, apa yang terjadi? Menyebabkan terjadinya fluktuasi produksi hijauan. Kita tahu misalnya musim hujan itu produksi hijauan lebih ya, berlebih melimpah. Musim kemarau produksi hijauan itu sangat kurang sekali, sehingga ini akan menjadi masalah yang laten ya. Kita berharap jangan seperti itu. Tidak bisa misalnya musim kemarau udah ternak kita atau sapi kita, kambing kita, domba kita puasa dulu atau kerbau kita puasa dulu. Tidak bisa, itu makhluk hidup harus konsisten, baik musim kemarau, musim penghujan, itu tetap kita beri pakan dengan baik. Nah, untuk produksi ternak yang tinggi, pakan harus kontinu, baik dari aspek kuantitasnya atau jumlahnya maupun kualitasnya. Nah, ini yang harus kita pertahankan sehingga ternak kita itu akan tetap istilahnya ya benar-benar produktivitasnya stabil ya. Nah, memang nanti kita harus mengelola itu, harus ada input teknologi pakan hijauan, diharapkan mampu nanti bisa mengawetkan hijauan saat berlebih untuk diberikan pada saat musim kekurangan ya. Jadi ini pentingnya kita nanti mempelajari ya. Kita akan bahas di belakang nantinya bagaimana kita mengawetkan hijauan pakan ternak. Ini ya salah satu contoh, misalnya lahan di bawah tegakan pohon hutan ya. Kebetulan ini hutan jati, ini banyak di daerah Jawa, di daerah Madura ataupun di beberapa tempat lain ya, merupakan sumber hijauan pada saat musim hujan akan menjadi sesuatu yang sangat ya tidak bisa kita lakukan. Tidak ada hijauan sama sekali seperti ini ya, gambaran tidak ada rumput, kering kerontang semuanya. Nah, ini yang sangat amat kita sayangkan kondisinya kalau seperti ini ya. Tidak ada, gimana kita mau mengambil rumput kalau misalnya atau mengambil hijauan seperti ini, pohon jatinya menggugurkan daunnya. Nah, ini juga salah satu contoh situasi padang rumput di Nusa Tenggara Timur ya. Kita tahu salah satu daerah atau provinsi yang memang potensial ya di Nusa Tenggara Timur ini saat musim kemarau, bukan hanya rumputnya yang mati tetapi pada leguminosa pohonnya juga tidak mampu memproduksi hijauan. Nah, itu sudah di pagar-pagarnya itu mereka sudah menanam leguminosa pohon, tetapi karena kondisi lingkungan, kondisi kemarau, keberadaan air sangat minimal ya, termasuk legume pohonnya juga dia mengering karena tidak ada support air yang memadai untuk mendukung itu, sehingga tanaman itu bagaimana memproteksi diri dengan cara menggugurkan daunnya ya, supaya tidak terjadi penguapan.
Ini pada musim kemarau ya, sapi menjadi kurus karena keterbatasan produksi hijauan. Mereka pamer tulang ya, pamer tulang ya, bukan pamer daging tetapi pamer tulang. Kasihan, apa yang bisa dimakan kalau kondisinya seperti ini ya. Ini kita harus, nah disinilah kita harus masuk bagaimana caranya nanti teknologi untuk mengawetkan, termasuk rekayasa di dalam pengairan dan lain-lain. Kita berharap seperti itu. Nah ya, ini kondisi yang sama saat musim kemarau menjadikan kerugian bagi peternak ya. Sementara kan kadang-kadang di musim kemarau itu justru banyak dibutuhkan ternak, misalnya untuk idul kurban ataupun kebutuhan yang lain ya, sehingga peternak pasti dirugikan karena memang apa yang mau dimakan, gak mungkin ternak itu makan batu. Ya, ini yang jadi pemikiran bersama, tapi harus kita benar-benar kita lakukan strategi yang baik. Bagaimanapun ternak itu adalah makhluk hidup yang butuh makan yang dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Nah, nih ya, kita lihat bagaimana perbedaan pada musim, walaupun musim kemarau ya, produksi hijauan itu akan masih ada ini kalau misalnya kita ada keberadaan air di situ. Nah, oleh karena itu ya perlu ya, pentingnya tadi ya gambaran dibikin embung-embung ya, embung atau danau buatan mungkin dikelola demikian. Nah, ini sangat kontras, mungkin kita bisa lihat ya di bagian sini ya, di atas ini yang tidak keberadaan airnya sangat sulit ya, pasti dia akan kering kerontang. Nah, sementara yang masih ada air ini, lihat hijauan ya, bisa kita manfaatkan untuk tanaman pangan ataupun untuk hijauan ya. Jadi ini strateginya masih bisa memungkinkan. Jadi kalau seperti tadi tanah ini ya, kalau bagaimana kalau kita misalnya bikin embung ataupun di sini dibikin cekungan atau seperti apa yang mungkin bendungan atau seperti apa yang memungkinkan kita bisa menampung air di musim penghujan, sehingga ketersediaan air itu seperti ini. Alangkah enaknya, alangkah eloknya, alangkah indahnya. Nah, pasti insya Allah bergembira juga ternaknya. Ya, bergembira ternaknya. Nah, ini ya kondisi kalau misalnya NTT salah satu provinsi gudang ternak, namun pada musim kemarau merupakan situasi yang merugikan bagi peternak. Disinilah teknologi pengawetan hijauan perlu diaplikasikan supaya keberadaan ya, keberadaan dari hijauan itu tetap terjamin baik di musim penghujan ataupun musim kemarau. Nah, lihat pada saat awal musim hujan hijauan mulai tersedia bagi ternak, maka pelan-pelan istilahnya ternak kita tidak pamer daging, tidak pamer tulang lagi, sudah mulai berisi dia. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah banyak maka alangkah indahnya ya, sudah seperti aderai, dia akan banyak sekali ya ininya rumput untuk mendukung produksi dagingnya ya saat musim hujan, di mana produksi hijauan bukan merupakan pembatas ya, maka produksi ternak mulai baik atau meningkat ya. Nih lihat ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh peternak ataupun konsumen ya, kalau dipotong itu dagingnya banyak. Nah, ini ya saat musim hujan rumput potongan sangat baik ya, pertumbuhannya sangat cepat dan produktivitasnya sangat tinggi ya. Nah, ini rumput potongan, inilah yang ideal kalau misalnya kita mengawetkan ya. Nih ya, kadang-kadang kita berpikir gini, apa tidak perlu banyak-banyak ini sumber hijauan ya, kalau kita punya 1-2 ekor ternak ya. Nah, bagaimana kalau kita punya ternak sampai 100 sampai 1000 bahkan 5000 ekor, sudah barang tentu tidak cukup kita mengandalkan ya rumput yang ada
kita harus kelola, termasuk kita awetkan. Bagaimana kita pikirkan di musim kemarau itu tetap ternak kita makan dengan baik ya. Oleh karena itu solusinya nanti ke depan itu ya kita sudah harus melakukan pengawetan. Itu adalah solusi yang terbaik ya untuk pengelolaan ternak kita. Nah, ini sebagai gambaran ilustrasi ya, berhubungan dengan ini antara musim dengan kebutuhan ternak ya. Jadi kalau misalnya pada musim hujan ini produksi hijauan itu sangat tinggi. Tetapi sebaliknya di musim kemarau dia akan menurun dia ya. Nah, kita harus bagaimana caranya stabil di sini ya produksi hijauan ini. Salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah dengan teknologi pengawetan hijauan pakan kita, sehingga benar-benar kebutuhan ternak kita akan tercukupi sepanjang tahun. Itulah tujuan kita, bagaimana kita itu mengelola atau produksi hijauan pakan itu ya. Kita berharap benar-benar tidak ada kendala lagi di musim kemarau ataupun musim paceklik itu. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi mudah-mudahan Anda selalu bersemangat, tetap sehat, tetap berbahagia ya. Salam sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu berjumpa di lain waktu ya, dalam keadaan berbahagia tentunya. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.